Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bank terbaik adu kuat 4 big banks, yaitu BCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Analisa terbaru di kuartal 3 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Khusus video ini, Mimin akan fokus membahas 4 saham bank terbesar di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat saham bank mana yang paling bagus untuk dikoleksi. 4 bank ini sebenarnya bisa dipertimbangkan karena mampu menghasilkan profit yang sangat besar jika dibandingkan perusahaan yang lain. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah bank mana yang terbaik? Mimin akan membandingkan 4 saham ini dari berbagai aspek berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, total aset. Bank Mandiri mempunyai total aset terbesar di kuartal 3 2021 dengan nominal 1,637 triliun. Dari sisi pertumbuhan juga, BMRI memegang posisi tertinggi dengan pertumbuhan 14,56%. Hal ini disebabkan karena adanya merger Bank Syariah BUMN. Karena kepemilikan BMRI yang terbesar, maka secara konsolidasi, keuangan Bank Syariah gabungan tercatat di laporan BMRI. Sebaliknya, Bank BNI mempunyai total aset terendah baik secara nominal maupun growth. Di sini memperlihatkan bahwa BNI belum terlalu agresif meningkatkan total asetnya di tahun 2021 ini. Kedua, total kredit. Masih di komponen aset, saat ini kita bahas dari sisi penyaluran kredit. Untuk total nominal kredit, BBRI menduduki posisi tertinggi dengan angka 933 triliun. Tapi jika melihat pertumbuhan di tahun 2021, Bank Mandiri lebih unggul dengan kenaikan 15,24%. Sama seperti pembahasan di total aset, hal ini disebabkan karena merger Bank Syariah BUMN yang berdampak pada peningkatan aset BMRI. Di sisi lain, Bank BNI masih mencatat kinerja terendah dengan penurunan jumlah kredit. Di sini terlihat jelas bahwa BNI menjadi satu-satunya bank yang mengalami penurunan kredit di tahun 2021 jika dibandingkan dengan 3 bank lainnya. Ketiga, total liabilitas. Pada poin ini kita bisa melihat bahwa BRI masih memegang jumlah tertinggi dengan angka 1,339 triliun. Meski secara nominal menjadi yang paling besar, tapi growth liabilitas BRI di tahun 2021 menjadi yang paling rendah dengan angka 4,77%. Di sisi lain, secara pertumbuhan, Bank BCA mencatat growth terbaik dengan angka 9,15%. Keempat, simpanan nasabah. Dari segi total dana pihak ketiga, BRI masih menjadi bank dengan nominal terbesar dengan angka 1,135 triliun. Begitu juga dengan BCA yang mencatat pertumbuhan terbesar dengan persentase 9,93%. Bertolak belakang dengan BCA, BNI mencatat pertumbuhan terendah dengan angka 3,25%. Dari data liabilitas dan DPK ini, secara tersirat bisa disimpulkan bahwa kenaikan liabilitas BCA berasal dari pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK. Sebaliknya, kenaikan 51 triliun liabilitas BNI berasal dari faktor non-DPK, di mana bisa saja berhubungan dengan kenaikan pinjaman. Kelima, ekuitas. BRI masih menjadi saham dengan ekuitas terbesar dengan angka 277 triliun. Hal itu sejalan dengan growth BBRI yang tumbuh sebanyak 40,61%. Apakah kamu tahu penyebabnya? Mungkin kamu perlu membaca artikel yang berhubungan dengan holding ultramikro. Di sisi lain, BMRI mencatat pertumbuhan ekuitas terendah. Artinya, meski total aset dan liabilitas perusahaan ini tumbuh pesat, tapi dari ekuitasnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Keenam, pendapatan bunga. Bank BRI masih menjadi saham dengan nominal pendapatan bunga terbesar yaitu 91 triliun. Tapi dari sisi growth, Bank Mandiri menjadi juaranya dengan pertumbuhan 8,87%. Di sisi lain, Bank BNI menjadi satu-satunya bank yang mengalami penurunan pendapatan di periode ini. Tidak tanggung-tanggung, pendapatan BNI turun hingga 10,73% atau 4,5 triliun. Jika mengkaitkan dengan total penyaluran kreditnya yang turun 20 triliun, hal ini menjadi wajar dan menjadi masuk akal. Semakin kecil kredit yang disalurkan, secara tidak langsung membuat pendapatan bunga menjadi semakin rendah. Ketujuh, biaya bunga.
BBRI masih menjadi bank dengan biaya bunga terbesar yaitu 19,31 triliun. Sedangkan dari sisi growth-nya, BNI mencatat penurunan beban bunga terbesar dengan angka 42%. Bertolak belakang dengan hal itu, BCA menjadi bank dengan penurunan beban bunga terendah yaitu sebesar 15,56%. 8. Beban penyisihan. Bagi yang belum tahu, beban penyisihan merupakan komponen sakral di industri perbankan. Biaya ini disebut sebagai pencadangan yang harus dibukukan oleh bank untuk mengantisipasi kredit yang tidak tertagih. Di sini terlihat BRI mencatat penyisihan yang sangat besar dengan nominal 27 triliun. BRI juga menjadi bank dengan pertumbuhan penyisihan kredit terbesar dengan persentase 48%. Tapi bertolak belakang dengan BRI, BCA malah mencatat penurunan terbesar untuk biaya penyisihannya yaitu 16%. 9. Pencapaian laba. BCA menjadi bank dengan laba terbesar di Indonesia dengan nominal 23,19 triliun. Hal itu tentu berasal dari berbagai faktor seperti penurunan beban bunga dan biaya penyisihan. Tapi secara growth, Bank Mandiri jauh lebih baik dengan pertumbuhan nominal sebanyak 5,2 triliun. Meskipun dari sisi persentase, Bank BNI lebih unggul dengan kenaikan 79%. 10. Rasio keuangan. Bank BCA masih menjadi bank dengan rasio terbaik karena punya NPM dan ROE yang terbesar. Selain itu, deri yang dimiliki juga tidak terlalu besar dibandingkan 3 bank lainnya. Di sisi lain, BNI terlihat mempunyai rasio dengan kinerja terendah dibandingkan 3 bank lainnya. 11. Valuasi dan kinerja harga saham. Secara valuasi, BNI menjadi saham dengan PER dan PBV terendah. Sebaliknya, BCA mempunyai valuasi yang paling tinggi. Tapi jika membandingkan kinerja harga saham selama tahun 2021, Bank Mandiri menjadi bank dengan peningkatan harga terbesar dengan presentasi 13%. Sebaliknya, BRI mencatat pertumbuhan harga terendah di mana hanya 4,5% saja. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan. Pertama, BCA merupakan bank yang paling efisien dari segi biaya. Hal itu yang membuat bank ini mampu mencetak laba terbesar di Indonesia. Sebenarnya dari segi pendapatan, BCA masih kalah dibandingkan BRI dan Mandiri. Pendapatan bunga BCA hanya 49 triliun, di mana jauh lebih rendah dari BBRI dan BMRI. Tapi BCA mampu menekan biaya operasional sehingga labanya bisa terdongkrak. Apabila kamu mencari saham dengan efisiensi biaya dan pelayanan yang terbaik, BCA menjadi pilihannya. Tapi poin minusnya adalah kamu harus rela membeli dengan valuasi yang paling mahal apabila ingin memiliki BCA. Kedua, BRI merupakan bank dengan total keuangan yang terbesar, baik itu kredit, dana pihak ketiga, dan pendapatan bunga. Tapi bertolak belakang dengan BCA, kelemahan BRI adalah mempunyai biaya yang sangat tinggi. Biaya bunga dan pencadangan bank ini menjadi yang terbesar di antara 3 bank lainnya. Meski begitu, BRI menjadi menarik karena merupakan bank yang tertua dengan usia di atas 125 tahun. Selain itu, bank ini rutin bagi dividen sejak tahun 2000 dan hal itu menjadi kabar baik bagi investor. Ketiga, BMRI merupakan bank dengan kinerja yang sebenarnya tidak jauh dengan BCA. Bank Mandiri memiliki rasio NPM dan ROE yang paling tinggi di antara 3 bank yang lainnya. Selain itu, dari sisi valuasi, saham ini juga masih jauh lebih rendah dibandingkan BCA dan BRI. Dividen yield yang ditawarkan juga menjadi yang terbesar di antara 3 bank lainnya. Tapi, poin minus dari saham ini adalah brand image yang masih kalah jika dibandingkan saham BBRI. Banyak pelaku pasar yang jauh lebih tertarik dengan BBRI dibandingkan BMRI. Keempat, BNI menjadi saham dengan valuasi yang paling rendah dibandingkan BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Tapi poin minus dari saham ini adalah memiliki kinerja terendah dibandingkan 3 bank yang lain. Apabila kamu ingin memperoleh bank dengan valuasi yang paling rendah, BBNI bisa menjadi pilihannya. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan. Dengan informasi di video ini, diharapkan kamu bisa memilih sendiri bank unggulan yang akan kamu beli, karena setiap orang punya karakternya masing-masing. Ada yang ingin beli saham dengan valuasi yang paling murah, ada yang ingin beli saham dengan efisiensi yang paling bagus. Semuanya tergantung selera masing-masing. Oh ya, sebagai informasi, 4 saham tadi yang dibahas merupakan saham-saham yang ada di Analyst Report kuartal 3 2021 Baca Saham.
Apabila kamu ingin mengetahui analisa yang lebih dalam tentang laporan keuangan terbaru 4 saham tadi, beda catatan kaki dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tertera ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.